buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya senang sekali kita akhirnya program studi profesi ini menyelenggarakan webinar series yang tentu ini juga merupakan salah satu kegiatan apa ya, pengmas gitu ya buat kita semua. Saya berharap kegiatan hari ini bisa menjadi kegiatan yang rutin di mana kita para pengajar di program profesi bisa berbagi informasi kepada ibu bapak sekalian yang ada di sini. Salah satu topik yang kita ambil, kita ada beberapa topik ibu bapak sekalian, tapi kita menyorot topik-topik utama dulu nih. Salah satunya adalah mengenai kesiapan sekolah. Kesiapan sekolah itu tentu penting sekali buat dasar ya, fondasi buat anak untuk pendidikan formal mereka. Eh, Perlu sekali karena ini apa ya, memulai eh, start untuk kemampuan kognitif, sosial, emosional, fisik juga mungkin ya karena ada olahraga gitu ya. Dan ini membantu proses transisi yang mudah kalau anak sudah siap sekolah. Kesiapan sekolah ini kita nanti akan mendiskusikan materi ini dengan pembicara yang yahut, yang sangat berpengalaman di bidangnya. Jadi terima kasih sekali buat eh, Mbak Wiwit, kita panggilnya Mbak Wiwit yang akan berbagi mengenai kesiapan sekolah ini. Saya lihat di sini ada beberapa teman-teman eh, psikolog juga. Mungkin di sini juga ada ibu bapak guru, orang tua calon murid gitu ya, orang tua yang tentu ingin belajar juga mengenai bagaimana kita menilai kesiapan sekolah bagi anak. Pendaftar buat acara seminar series kita, webinar series kita itu banyak sekali. Berarti itu juga sebetulnya menunjukkan ya betapa kita semua ingin informasi ya, haus informasi dan haus untuk belajar, untuk mengembangkan diri yang tentunya juga penting untuk anak-anak kita nanti. Mungkin tanpa berlama-lama, saya senang sekali, saya mengapresiasi Mbak Indri dan juga beberapa panitia yang bekerja keras di belakang. Ada, wah banyak sekali yang sudah hadir, wow. Terima kasih. Oh, ada adik kecil yang juga belajar. Selamat datang. Nanti kalau udah gede kuliah di sini ya. Semoga semua ini bermanfaat untuk ibu bapak sekalian. Mungkin kembali saya serahkan ke Mbak Indri. Terima kasih untuk semua panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan baik. Saya lihat lebih banyak mungkin yang di online. Mudah-mudahan seiring dengan nanti waktu akan lebih bertambah lebih banyak lagi karena yang daftar memang juga banyak sekali. Terima kasih sekali lagi eh, atas kehadirannya. Semoga kita bersama-sama bisa belajar ya. Nanti kita menantikan juga pertanyaan-pertanyaan dari Ibu Bapak baik yang online maupun yang offline. Karena pertanyaan-pertanyaan itu dari pertanyaan-pertanyaan itu kita semua belajar ya. Kepada Mbak Indri, saya kembalikan. Selamat pagi, cek. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, orang tua, mahasiswa, dan mungkin ada para pendidik juga di sini. Selamat datang. Kita hari ini akan memulai sesi pertama dari seminar hari ini yang tema mengenai kesiapan sekolah. Sekilas saya akan tentang pemateri kita hari ini, yaitu disampaikan oleh materi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Dr. Puji Lestari Suharso, MPsi Psikolog. Beliau adalah psikolog pendidikan, dosen psikologi pendidikan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, anggota Lab Research Learning Education and School Wellbeing. Beliau juga adalah ibu dua anak dan nenek dari seorang cucu ya Bu ya. Hari ini beliau akan memaparkan materi tentang kesiapan sekolah yang akan merinci
mengenai aspek-aspek kesiapan yang memengaruhi kesiapan seorang anak untuk masuk ke jenjang pendidikan formal. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Ibu Puji. Baik, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang ibu-ibu dan juga ada bapak satu di sini. Banyak ada alumni-alumni juga. Selamat datang ya. Senang sekali kita belajar bersama di sini. Saya juga sebagai nenek tentunya belajar dari ibu-ibu ya. Oke. Nah, saya nggak duduk di sini karena kayaknya kaku ya kalau duduk ya, lebih baik kita langsung aja. Nah, sebenarnya adalah apa yang mau saya utarakan ini juga merupakan sharing informasi. Jadi kalau misalnya mungkin ada hal-hal yang ibu dan bapak sendiri punya pengalaman sesuatu yang berbeda. Nah, ini kita bisa saling memberikan pengalaman-pengalaman itu dan kita bisa belajar bersama-sama. Nah, jadi kalau dilihat oke. Nah, saya diminta untuk memberikan materi tentang kesiapan sekolah atau mungkin kalau ibu-ibu dan bapak-bapak juga yang berada di Zoom, kalau kita lihat di PAUD atau dari Depdiknas itu biasanya juga disebut kesiapan bersekolah gitu ya. Nah, sekarang tentunya para orang tua sudah tidak bingung lagi karena sebetulnya Depdiknas itu juga mengeluarkan rambu-rambunya apa saja. Jadi sebenarnya bisa dibaca juga di Ditjen PAUD. Nah, kesiapan sekolah atau kesiapan bersekolah itu sebetulnya apa sih ya? Oke, sekarang saya ingin, ini kok nggak bisa. Oke, nah sekarang saya mau tanya nih pada ibu-ibu sekalian, atau mungkin yang di Zoom nanti tolong dijawab di chat saja ya. Jadi seseorang itu atau seorang anak dikatakan siap bersekolah itu jika apa ya? Silahkan disiapkan jawabannya. Dikatakan siap bersekolah jika apa Ibu? Sekolah SD, SMP, SD. SD. Sekolah SD jika dia sudah bisa memahami instruksi dengan baik, sudah bisa paham sedikit bagaimana bersosialisasi, sudah sepertinya itu dulu. Oke. Sudah paham instruksi dan sudah bisa bersosialisasi tadi ya. Oke. Yang lain, Ibu? Dan lalu dengan parameter usia. Adanya kemandirian dengan parameter usia. Yang di Zoom ada yang menjawabkah? Oke, di sini dikatakan sudah bisa mandiri, oke, bisa bersosialisasi, berkomunikasi, perkembangan, bisa mengerjakan. Siap sekolah mungkin artinya jika bisa duduk tenang, mendengarkan guru, bisa sosialisasi dengan teman, bisa mandiri, siap belajar, kemudian juga sesuai perkembangan dan usia ideal, bisa fokus dan di situ banyak lagi. Bicara dua arah, fokus, mandiri dan sebagainya. Oke, nah di sini kalau kita semua adalah jawabnya adalah anak siap semua ya. Nah, sebenarnya apa cuma anak saja yang harus siap tuh siap sekolah? Ternyata enggak ya. Nah, ini yang Bu kita bahas. Kenapa? Karena keluarga juga harus siap, sekolahnya juga mesti siap. Nah, mungkin di sini saya perlu tahu juga mana yang para orang tua dan mana yang guru di sini.
Ada guru? Oke, guru TK atau SD? Oh, TK. Ibu? Oh, oh, guru SMA. Oke. Persiapan ya, Bu ya. Oke. Nah, di ruang Zoom yang guru berapa orang mungkin bisa di raise hand. Nanti biar Mbak Fitria nanti yang menghitung berapa yang menjadi guru dan berapa yang murid. Oke, baik. Nah, sekarang kalau kita lihat slide selanjutnya, ya. Jadi di sini kalau kita mengacu pada Head Start, yang dikatakan school readiness itu atau kesiapan sekolah atau kesiapan bersekolah itu sebetulnya dengan komponen-komponen atau konsep yang hubungannya sangat multidimensional ya, banyak variasi. Kenapa? Karena tadi seperti Mbak Dian atau Bu Dian katakan itu kita mesti lihat perkembangan fisiknya juga, kemudian kita juga mesti melihat bagaimana motoriknya. Karena apa? Anak waktu di TK kan juga mula-mula misalnya belajar meniti, belajar jalan di papan, kemudian lompat-lompat ya. Nah, ini juga mau dilihat nih perkembangan motorik dan perkembangan fisiknya bagaimana. Kemudian juga berkaitan dengan perkembangan kognitif, artinya kemampuan berpikir. Makanya tadi banyak pendapat-pendapat yang menyatakan adalah dia bisa paham, dia bisa memahami apa yang diinstruksikan, bisa berkomunikasi dua arah. Itu semua kaitannya juga dengan kemampuan kognitif. Kemudian sosial emosional, berhubungan dengan bagaimana berinteraksi, tadi bersosialisasi dengan temannya gitu ya. Jadi udah nggak malu-malu, ditanya juga dia mau jawab, bermain dengan teman siapa saja gitu ya. Nah, kemudian juga oke. Oh, maaf, iya. Maaf ya, maaf. Oke. Jadi sosial emosionalnya tadi berhubungan dengan dia berinteraksi dengan temannya ya. Terus bisa menahan tidak tantrum lagi gitu ya. Itu. Kemudian juga bahasa tadi ya, bisa berinteraksi tapi juga bisa saling menceritakan sesuatu gitu ya. Nah, itu yang kaitannya dengan school readiness. Kemudian anak juga memiliki dan sikap-sikap untuk ke sekolah. Salah satu contohnya adalah adik ini ya. Nah, adik ini walaupun ibunya sibuk belajar ya, tapi dia bisa dengan anteng gitu ya, menggunting, kemudian ada pensil warna yang nantinya mesti diwarnain, bagian mana yang diwarnai ya. Sebetulnya juga kaitannya dengan bukan hanya bisa duduk diam, ya tadi kan dibilang, oh dia bisa duduk diam gitu ya. Nah ternyata bukan sosial emosional dan juga bahasa. Baik, slide selanjutnya. Nah jadi di sini kesiapan sekolah atau untuk sekolah itu juga berkaitan dengan kesiapan untuk belajar. Jadi berkaitan juga kuasainya kemampuan berpikir, serta kemampuan-kemampuan untuk memenuhi tuntutan akademis. Mungkin kita sebagai orang tua nanti ketika kita mau mendaftarkan anak kita ke sekolah, biasanya itu suka ada formulir yang harus diisi. Ya, apakah anak ibu sudah bisa ke kamar kecil sendiri, atau dia suka mimpi atau tidak, atau dia tidurnya jam berapa. Itu ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak sekali yang harus diisi oleh orang tua ya. Dan orang tuanya bukan cuma ibu aja, tapi juga sama bapaknya juga. Jadi pendapat dari keduanya. Nah, hal-hal itu sebenarnya untuk dilihat bagaimana ini kemampuan untuk memenuhi tuntutan akademis. Kalau misalnya sedang berada di ruangan atau dia mengerjakan sesuatu itu tahan sampai berapa lama ya anak ini. Dan itu juga biasanya juga ditanyakan ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya. Jadi kemampuan anak itu dalam mengelola bermacam tadi pengetahuan, kemampuan fisiknya dan sebagainya. Nah, itu berhubungan juga dengan nanti dia dikatakan bisa siap menghadapi
apa yang diminta oleh sekolah, oleh gurunya gitu ya. Kemudian nanti biasanya kalau dari pengalaman ibu guru dan juga yang lain itu kalau di SD berapa menit ya jam pelajaran? 30, 20, 30, 45. Tapi kalau kelas 1 enggak 45 ya, 30 ya. Soalnya saya ingatnya mahasiswa 50 menit. Ya, iya. Nah, oke. Nah, jadi di sini adalah dia juga dengan mempunyai bekal-bekal itu, maka diharapkan dia itu bisa nanti beradaptasi dengan berbagai tantangan yang ada di lingkungan belajarnya. Jadi tuntutan apa yang diharapkan dari tempat dia belajar, mesti bagaimana. Nah, itu bisa menyesuaikan diri atau tidak ya, kaitannya dengan itu. Nah, mengapa perlu kesiapan sekolah ini? Nah, kalau kita lihat di sini, kita melihat anak katakan siap sekolah itu karena dari belajar di SD nantinya itu berarti ada berbagai macam keterampilan yang bisa dimanfaatkan untuk masa depan mereka. Ya, karena apa? Waktu TK memang atau waktu di PAUD itu memang dia diajarkan misalnya menempel, menggunting atau merobek kertas ya. Nah, itu belajar dari motoriknya awal atau dia belajar nyanyi atau mulai dari nyanyi satu-satu, aku sayang ibu, dua, belajar konsep angka ya. Nah, jadi bukan belajar matematika tapi belajar dasar-dasar dari matematika itu. Nah, jadi berbagai keterampilan itu bisa diajarkan. Kalau kita tahu bahwa oh, anak saya udah bisa nih sudah tahu huruf-huruf tertentu. Anak saya sudah bisa nyanyi yang tadinya cuma nyanyi satu-satu aja sekarang udah banyak ya. Ada cicak di dinding, ada apa lagi ya, macam-macam. Kemudian anak yang siap belajar ketika masuk sekolah, maka itu sebagai bekal nanti untuk sekolah yang akan datang ya. Jadi makanya di sini dikatakan bahwa diharapkan kalau dia siap itu nanti dia bisa sukses untuk ke jenjang-jenjang berikutnya ya. Bayangkan kalau misalnya anak belum siap, kita paksa masuk ke SD. Ketika kelas 1 dia nangis melulu gitu ya, sama ibu ini gak mau di luar gitu, aku gak mau di sini. Nah itu kan dia belum siap ya, jadi masih belum bisa ditinggal oleh orang tuanya gitu ya, atau orang tuanya mesti ada tuh di balik kacanya itu ibu ada tuh, ada bapak gitu, udah baru dia tenang. Nah biasanya macam-macam itu di tahun pertama gitu ya. Makanya beberapa sekolah kadang-kadang ketika mau menerima anak baru, maka ini yang kaitan sama kesiapan sekolah adalah mereka di dibiasakan dulu. Ini nanti kelasnya di sini ya. Beda ya dengan kelas waktu di TK, bangkunya warna-warni. Kalau sekarang semua sama warnanya merah, sesuai sama seragamnya warnanya merah. Ya enggak gitu ya. Nah, itu mulai gitu dulu karena dia juga harus kenal sama guru sama lingkungan sekolahnya. Ya. Kemudian beraktivitas ini juga melatih karena banyak hal-hal yang dia harus lakukan nih selama di sekolah gitu ya. Ada dia harus kaitannya kegiatan fisik, ada yang dia harus membuat prakarya atau menulis atau apapun. Nah, di kelas misalnya anak ini umpamanya, oh udah bisa bikin penghargaan-penghargaan itu sebetulnya juga berkaitan dengan rasa percaya dirinya. Oke, bisa dengar yang di Zoom? Ya, nah Bisa, jadi Mbak. ya oke. Jadi dengan beraktivitas itu bisa melatih jadi meningkatkan rasa percaya diri dia. Nah itu nanti lama-lama dia, wah saya yakin saya bisa nih gitu ya. Saya bisa belajar terus gitu ya. Nah itu membuat anak jadi merasa mampu. Mampu menghadapi tantangan, nggak mudah putus asa gitu ya. Jadi kita juga dorong orang tua juga
memberikan dorongan gitu. Bisa kok kamu lakukan ini ya. Kalau misalnya mengalami kegagalan, coba nanti kita coba lagi ya di lain kesempatan. Mungkin sekarang capek kali ya, yuk kita tidur dulu. Nah, gitu ya. Jadi diajak bermain dulu. Kemudian ada aspek-aspek yang belum berkembang dengan dia kita tahu dia harus siap tua. Para orang tua di sini juga diminta untuk memberikan stimulasi yang bisa membantu anak untuk mengembangkan hal-hal yang masih kurang ya. Misalnya kok dia kalau misalnya pegang pensil kok susah sekali ya. Sekarang alhamdulillah sudah banyak model pensil. Ya, zaman dulu pensil bulat aja, titik dan ukurannya kecil gitu. Sekarang ukuran bisa macam-macam dan ada seginya. Sebenarnya ini kenapa segitiga supaya dia bisa memegang dengan mantap, nggak begini lagi gitu. Nah dengan megang begini, oh ternyata bisa. Kita aja yang orang dewasa ada kan sekarang bolpen yang ada kayak dudukannya empuk gitu ya, jadi nggak sakit jari kita. Nah itu jadi makin kesini bahwa alat tulis itu juga menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah jadi dengan disediakannya hal-hal itu, para orang tua juga bisa menstimulasi hal-hal yang masih kurang. Makanya ketika sekarang mungkin putra-putri ibu atau kita melihat misalnya anak-anak kita sekarang ada di playgroup gitu ya, atau di TK. Nah, kita komunikasi juga sama guru-guru di TK gitu. Bagaimana anak saya kurangnya di mana ya Bu ya? Apa yang kira-kira mesti dikembangkan dulu nih gitu ya. Nah, jadi dari situ maka kita juga bisa tahu mana yang harus distimulasi. Kemudian dari sini juga kita bisa lihat adakah masalah-masalah dalam perkembangan. Jadi di sini kita deteksinya. Sehingga kalau misalnya dengan para guru di sekolah sebelumnya, sebelum masuk, itu misalnya gurunya bilang, Bu, kok dia nggak suka, misalnya gitu kan, ada anak-anak yang susah misalnya. Atau kok dia nggak suka minum susu, kenapa ya Bu ya gitu. Oh anak saya memang agak susah karena susunya harus susu misalnya yang tidak tinggi lemak gitu. Oh berarti memang sudah konsultasi ke dokter. Tapi ada juga yang misalnya perlu ditangani lebih lanjut ke tenaga medis ataupun mungkin perlu ke psikolog. Makanya nanti kalau misalnya ibu-ibu mau memeriksakan anaknya supaya tahu kemampuannya bagaimana, kemampuan sosialisasinya bagaimana. Nah nanti datang ya ke fakultas ya Mbak Indri. Ya, oke, baik. Berikutnya kita lihat di sini. Jadi tadi yang siap bukan hanya anaknya, tapi juga keluarganya, orang tua terutama, dan juga sekolahnya. Ya, jadi betul, anak memang siap masuk ke sekolah, tapi juga kita mesti lihat keluarganya atau orang tuanya itu harus memberikan support. Jangan terus udah gitu, nanti kan dia masuk SD, nanti kan guru-guru SD yang ngembangin. Bukan gitu ya, tapi dia juga harus mempersiapkan si orang tua ini. Kemudian juga bagaimana sekolah, sekolah itu harus siap. Setiap tahun dia akan menerima siswa yang beraneka ragam. Jadi harus siap, oh sekarang dapat anak yang seperti ini, oh sekarang dapat seperti ini. Nah, jadi harus dicatat itu kekhasan dari murid-muridnya. Oh yang kemarin anteng angkatannya, oh yang ini semua energinya banyak gitu. Jadi saya mesti siap nih energi saya ngajarin anak-anak ini. Itu memang kekhasan dari setiap angkatan. Berikutnya, nah jadi kalau kesiapan anak apa? Tadi kita lihat bagaimana perkembangan fisik sensomotoriknya. Ya, sudah bisa pegang pensil, sudah bisa menuliskan sesuatu, atau sudah bisa menghubungkan garis titik-titik, bisakah membuat garis lengkung, garis lurus, garis miring ke kiri, miring ke kanan, itu semua diajarkan ketika di TK ya. Atau sudah bisa memegang gunting, merobek kertas, bisa menceritakankah hasil dari karya ini, kamu ceritanya
membuat apa nih dari tempel-tempel gambar ini gitu ya. Ya kayak adik di sini sedang menggunting, asik sekali. Nah mungkin nanti kita bisa tanya, kamu nih gunting apa aja gitu ya. Jangan bilang ini mau cerita apa, belum karena dia belum membuat rangkaian. Nah, ini gunting apa? Nah ini gambar apa di sini ya. Dari situ mungkin bisa cerita nanti. Kemudian kesiapan keluarga, sikap, dukungan dan stimulasi itu penting sekali ya. Tadi sudah saya jelaskan beberapa hal gitu ya. Nah jadi ini sangat diutamakan ya, orang tua harus mempersiapkan itu, banyak berkomunikasi, banyak bercerita, mungkin juga dengarkan cerita anak. Ibu-ibu tadi aku ketemu sama ini gitu, ibu-ibu tadi aku di sekolah jatuh gitu. Terus jangan begitu aja. Oh iya gitu, kita juga mesti ekspresif ya, dengan ekspresif itu jadi anak juga, oh iya saya nih didengerin cerita saya sama ibu gitu ya. Nah, sama bapak juga mesti ya punya. Terus juga kesiapan sekolah, bagaimana tenaga pendidik, yaitu guru-gurunya, tenaga kependidik. Di sekolah itu juga ada tenaga administrasi, ada Pak Satpam, ada tukang kebun gitu ya. Nah anak-anak itu juga mesti tahu gitu ya, bahwa oh ya Bapak saya mau, Pak saya mau ke kamar kecil. Supaya dia juga dikasih tahu arahnya kemana gitu. Jadi bukan dia mencari sendiri ya. Jadi bukan hanya tenaga pendidik dan saja, tapi juga tenaga kependidikan juga perlu paham kalau misalnya anak sedang bingung atau mencari. Yang paling kelihatan adalah biasanya kalau anak belum dijemput gitu ya. Atau dia datang terlalu pagi, teman-temannya belum datang. Nah, terus dia kok di sini sepi sekali sekolahnya. Nah, tenaga kependidikannya atau misalnya satpamnya, Dek, Adek baru datang, ajak ngomong gitu ya, gimana nih menghadapi. Jadi dia nggak merasa takut kan gitu ya, jadi nyaman di sekolah. Kemudian sarana prasarana. Nah kalau di TK semua alat-alatnya udah jelas gitu ya, tapi kalau di SD itu biasanya alat mainnya sudah lebih bervariasi lagi, mana yang untuk anak besar, mana yang anak kecil, lebih-lebih kalau sekolahnya dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu ya, area bermain yang anak-anak kecil tuh yang mana gitu, jangan sampai misalnya dia mengalami kecelakaan karena misalnya didorong sama yang besar gitu ya, nah itu juga perlu diperhatikan. Terus program-program kegiatan ini juga perlu diatur untuk sekolahnya supaya anak-anak bisa terjamin. Berikutnya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa kalau pada kesiapan anak tadi sudah dijelaskan ya, jadi harus ada bagaimana proses perkembangan yang berkaitan dengan fisik sensomotorik. Kognitif hubungannya dengan kemampuan berpikir. Tadi ibu-ibu sudah menjelaskan bahwa bisa bercerita, bisa berkomunikasi, bisa menjawab pertanyaan ya. Nah, itu hubungannya dengan kemampuan kognitif juga. Kemudian sosial emosional itu anak bisa dia berhubungan bukan cuma atau berinteraksi bukan juga dengan teman sebaya tapi dengan gurunya, nggak malu ketemu orang lain gitu ya, atau awalnya malu-malu oke nggak apa-apa tapi lama-lama nah dia misalnya bisa lebih bisa akrab gitu ya. Jadi kita juga mesti lihat oh ya mungkin dia penyesuaiannya perlu waktu gitu ya. Kan awal-awal biasanya mula-mula di belakang kita, terus begitu dia ngintip-ngintip ya, kemudian baru iya wah, langsung habis itu nyosor sendiri gitu ya. Nah itu oke. Nah kemudian kesiapan sekolah belajar anak, mau dan tekun belajar, kemandirian, bukan hanya tangan dilipat ketika kita bernyanyi bersama, habis itu ya lari-lari gitu ya, enggak. Tapi justru ya dia bisa enggak duduk diam gitu ya, berapa lama, kalau tadi dikatakan 30 menit itu, oh biasanya awal-awal kita mesti lakukan penanasan dulu nih misalnya gitu ya, harus bermain dulu, baru setelah itu duduk diam, nah terus nanti kira, Bu ini Miss ini sudah mau selesai, itu kan jarum panjangnya sudah di situ, nanti sebentar lagi mau bunyi, silakan Bu. Mau bunyi bel misalnya, dia ada anak-anak yang sensitif ya, tahu kapan mesti istirahat, biasanya perutnya udah krek, krek. Nah itu langsung oh iya nih mesti makan nih gitu ya. Nah jadi makanya di sini anak perlu
di awal diarahkan ke sana ya. Bisa mengelola emosi ya. Tuh, kapan dia sedih, menunjukkan sedih, kapan dia menunjukkan marah gitu ya. Kalau misalnya dia konflik sama temennya atau berkelahi sama temennya, nah itu usahakan untuk selalu ada penyelesaian. Jangan terus didiamkan aja gitu ya. Karena perbuatan yang nggak menyenangkan tuh pasti ada konsekuensinya gitu ya. Jadi ketika misalnya diarahkan untuk melakukan pemecahan masalah gitu, tadi kenapa kamu nangis? Kamu tahu nggak kenapa nangis? Iya, aku dorong dia. Kenapa kamu dorong dia? Jadi itu ada komunikasi bertiga gitu. Nah, nggak perlu sama di depan teman-teman yang lain. Nanti teman yang lain ruyung ngikut gitu ya. Jangan gitu. Tapi biasanya kita di satu sudut kemudian kita tanya mereka bertiga, kenapa? Benar nggak seperti itu? Nah, sehingga nanti ada penyelesaian. Oke, berikutnya. Ada 5 dimensi kesiapan sekolah ya. Tadi yang pertama well-being ya, jadi motor sama seperti tadi. Jadi ini dilihat memang selalu hubungannya fisik sensomotorik, kemudian juga sosial emosional, lalu terus bagaimana gaya belajar si anak gitu ya. Jadi itu yang pertama dan kedua kayaknya tadi sudah berkali-kali ya. Nah, di sini ada tulisan self efficacy. Jadi tadi kan katakan kita anak kita siap, maka begitu guru suka memberikan apresiasi, suka memberikan ujian atau misalnya keberhasilan si anak sudah sampai apapun, nah itu bisa meningkatkan efikasi dirinya dia. Jadi dia bisa percaya diri, bisa yakin saya bisa lakukan gitu ya. Walaupun saya gagal sedikit, tapi ternyata saya bisa gitu. Nah itu muncul itu ya. Kemudian bagaimana mengekspresikan perasaan, bisa punya rasa empati. Kalau misalnya temennya ada yang sedih, dibantu gitu ya, atau umpamanya kok kamu nggak punya pensil yang ini sih, biasanya anak-anak gitu kan kalau beda gitu ya, kamu nggak punya itu sih jadi kamu jangan temenan sama kita. Nah itu hati-hati gitu ya, kita mesti aja, iya tiap orang kan beda-beda, dia punya pensilnya merah, yang ini punya pensilnya biru, kalau merah sama biru bisa dicampur bisa. Nah itu perumpamaan-perumpamaan seperti itu dikatakan. Nah, kemudian pendekatan terhadap belajar. Belajar anak atau seseorang itu bisa beda-beda. Ada yang lebih senang kerja sendiri, ada yang juga senang berkelompok sama-sama gitu ya. Ada juga yang lebih senang membuat sesuatu, ada yang lebih suka sambil menulis ya. Nah, itu juga kita perlu lihat. Nah, ini penting menjadi catatan buat kita. Jadi sehingga kita nggak maksa si anak, misalnya tadi orang tua kan harus memberi stimulasi ya, atau guru harus memberi stimulasi. Jadi ketika anak, Bu saya maunya digambar, oke boleh digambar, tapi sesudah itu ditulis apa yang digambar gitu. Jadi juga dia belajar untuk mengungkapkan secara tertulis. Nah kemudian di sini, waduh itu kuning lagi, perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa, tulisannya perkembangan bahasa, ya kan? Perkembangan bahasa, perkembangan verbal dan literasi. Nah, jadi bisa mengungkapkan kata-kata secara lisan. Kalau ditanya, rumahmu di mana? Di mana ya? Pokoknya rumahnya warnanya coklat. Nah, itu udah suatu hal yang dia ungkapkan gitu ya. Jauh nggak dari sini ke rumah kamu? Oh, aku sampai ketiduran kalau di jalan. Wah, berarti jauh ya gitu ya. Nah, iya Bu, aku kalau dibangunin sama ibuku pagi-pagi jam 5 masih gini, mesti bangun, mesti makan, cepet masuk ke mobil untuk diantar. Nah itu, jadi kita juga perlu tahu dia paham nggak rumahnya tuh di mana, atau misalnya nama orang tuamu siapa gitu kan ya. Kalau nama ibu bapakmu siapa, nama ibu siapa. Siapa? Aku nggak tahu nama panjangnya, tapi aku tahu Bu Titin. Biasanya dipanggil Bu Titin. Oh, jadi panggilannya itu tidak dia tahu nama keluarganya.
Kemudian kognitif dan pengetahuan umum. Perkembangan kognitif itu tadi juga kita tahu, pengetahuan mungkin misalnya kita bisa rangsang atau bisa stimulasi sebagai orang tua, tadi belajar apa aja, tadi mewarnai nggak hari ini, atau membuat prakarya apa gitu ya. Nah hal-hal itu, adik buat apa tadi gitu ya. Nah itu juga selain tadi berhubungan dengan bahasa, perkembangan bahasa. Baik, selanjutnya. Nah, kalau kita nih, ketika bicara soal, pasti kita mesti tahu kapan ciri-ciri dari anak yang dikatakan dia cukup siap ya. Jadi kita perlu tahu usia SD itu fasenya di masa kanak-kanak 6 sampai 10 tahun ya. Sekarang kan yang masuk SD itu harus 6 tahun ya. 7 ya, udah berubah. Dulu kan 6 tahun lebih sedikit ya gitu ya. Ya, jadi berkisar di 6 sampai 10 ini. Nah, ini bagaimana perkembangan motoriknya? Motorik halusnya harus seperti apa? Motorik kasar bagaimana? Jadi kalau ada anak yang motorik kasarnya tuh sangat kuat, nah itu perlu juga pengarahan. Jadi jangan sampai, kadang-kadang misalnya anak sebetulnya dia maksudnya cuma mukul biasa gitu ya, tapi tenaganya karena kuat, jadi temennya ngerasa, sakit banget gitu ya. Nah itu juga kita perlu tahu, oh dia nih kayaknya perlu dapat pengarahan nih ya, gimana caranya gitu. Tapi juga jangan misalnya belajar berantem terus gitu, bukan itu arahannya, tapi gimana mengalihkan motorik kasarnya yang kuat itu supaya dia bisa lebih mengontrol dirinya gitu ya. Jadi misalnya, oh ya dia kayaknya berenang aja deh, karena itu juga latih keseimbangan kiri kanan gitu ya. Karena dia juga misalnya naik sepeda misalnya, energinya keluar di situ gitu ya, misalnya gitu. Nah kemudian ada anak-anak yang motorik halusnya tuh lebih unggul juga ada gitu ya. Tapi ada juga yang motorik kasarnya lebih unggul. Nah itu bisa kita arahkan. Kemudian kemampuan mentalnya, tadi kognitif sosialnya itu bagaimana, dia sadar nggak kalau laki itu beda sama perempuan gitu ya. Nah biasanya kalau anak-anak kecil, kamu anak laki sebelah sana, kita di sini gitu ya, nggak mau deket-deket gitu ya. Zaman dulu kalau masih ada tas ekolak tuh, tas yang kayak koper, itu buat batasan, kamu sebelah sana, saya sebelah sini gitu ya, dulu kan gitu ya. Nah tapi sekarang udah enggak. Semua harus bersatu gitu ya. Terus belajar lebih mandiri, bertanggung jawab supaya bisa mengontrol emosi. Tata nilai baik buruk, kapan mengucap salam, itu penting sekali gitu ya. Kapan kita harus cuci tangan. Nah, itu hal-hal yang perlu ditanamkan. Berikutnya. Nah, ada 6 kemampuan dasar yang perlu dikuasai oleh anak. Pertama adalah, ini saya ulas dari atau saya ambil dari buku panduannya PAUD dari Dignas ya, adalah mengenal agama dan budi pekerti. Di sini pasti orang tua misalnya ajarin sholat bareng, ajarin, tapi yuk kita sholat sama-sama, yuk kita doa makan gitu ya. Aduh susah banget, panjang sekali gitu ya. Ya pokoknya paling nggak tahu bagaimana sikap berdoa. Selain itu juga kita mengajarkan anak, arahkan anak untuk belajar menghargai ciptaan yang kuasa. Ya, misalnya pohon nggak boleh sayat gitu ya, atau binatang deh gitu ya. Nah sayang sama binatang gitu, tapi habis itu harus cuci tangan gitu. Kenapa? Karena kotor gitu. Oh boleh ya Bu, megang binatang boleh, tapi harus cuci tangan. Nah jadi dia juga tahu bahwa bagaimana kita memperlakukan ciptaan yang kuat. Ya. Nah terus juga hargai umpamanya bagaimana menjaga kebersihan gitu ya, karena juga orang lain yang membersihkan gitu ya. Nah itu perlu ditanamkan. Keterampilan sosial bahasa, kematangan emosi di sini dia sudah tidak suka
ngambek yang berlebih-lebihan atau misalnya tantrum ya, ngamuk gitu ya. Nah, itu. Kemudian pengembangan keterampilan motorik, perawatan diri, kematangan kognitif dan pemaknaan belajar. Jadi kalau kita lihat di sini, kemampuan dasar ini sebetulnya banyak kaitannya dengan yang tadi yang dibahas. Jadi selalu hubungannya motorik, kemudian perkembangan fisik, kemudian kognitif, sosial, emosional, karena dari situ kemudian muncul sikap belajar. Ya, berikut. Nah, orang tua. Nah, tadi banyak semua ke anak. Orang tua jadi harus gimana nih supaya siap? Sikap terlibat tua dalam pembelajaran. Biasakan untuk nggak usah harus belajar jam sekian sampai sekian, nggak usah gitu ya. Tapi paling enggak, tadi belajar apa coba aja ya, ajarin bapak dong tadi ngapain aja gitu ya. Terus kalau gunting sama-sama gimana gitu. Kegiatan yang bersama-sama. Sebenarnya ini kaitannya juga untuk membiasakan diri bahwa ada waktu di mana bisa bermain, ada waktu di mana bisa melakukan sesuatu gitu ya. Jadi dia belajar juga mengatur diri sendiri. Makanya kalau misalnya mungkin ibu yang mengajar di SMA, aduh anak ini kenapa ya nggak bisa ngatur dirinya ya, masukin tugas tuh selalu di detik terakhir. Kenapa begini gitu ya? Nah, mungkin juga waktu kecil itu ya mau melakukan apa ya. Nah, tapi kita ada baiknya juga karena dia harus terbiasa nanti di sekolah itu tuh dia harus bersama teman-temannya di kelas. Ada waktu di mana dia bisa bermain waktu pas keluar main, ada misalnya harus balik lagi ke kelas. Nah, itu sebetulnya adalah kaitannya dengan pembiasaan ini ya. Jadi sesuatu yang diulang-ulang kan akhirnya jadi terbiasa gitu ya. Nah, jadi di sini orang tua paling tidak juga perlu kehangatan, perlu peka kebutuhan anak itu apa. Ketika anak, walaupun kita udah capek gitu ya, tadi di jalan macet lagi, ini segala macam, terus aduh belum masak lagi gitu ya, terus tapi aku mau cerita gitu. Siapa lihat ini? Ibu capek nggak ngurusin aku action gini nih gitu ya. Terus adik mau jujur atau mau ya jujurlah katanya gitu ya. Nah itu komunikasi yang baik sekali gitu, dan ibunya tuh menyatakan bahwa iya capek tapi kan ibu sayang sama kamu gitu ya. Itu suatu interaksi yang benar-benar anak itu iya ya ibu, terus dia juga berusaha untuk menghargai gitu, apa yang sudah dilakukan gitu ya. Nah, jadi di sini juga perlu ada kehangatan, peka, kapan anak mesti diajak bersama gitu, kapan jangan dipaksa misalnya, sekarang mesti nulis, main apa jadi nulis gitu. Ya udah sekarang kita main dulu. Nah, itu dengan seperti kita kasih saja, jadi bukan perintah. Kemudian dukungan untuk menumbuhkan otonomi anak ya. Jadi misalnya dia berusaha membawa piring ke belakang gitu ya. Adik-adik awas ya ntar pecah. Itu sayang sama barangnya berarti kita gitu ya, bukan sayang sama anak ya. Tapi nah, ayo pelan yang dulu ya atau apa gitu. Nah, tapi itu sebetulnya dengan dia membawa ke belakang, kemudian atau misalnya ibu udah selesai ini, ya udah piringnya taruh aja, tapi kamu bawa gelas aja gitu ya. Ya sediakan piring dan gelas yang untuk anak-anak gitu ya, supaya dia juga bisa bantu. Kemudian kita tetap sebagai orang tua itu perlu partisipasi dalam suatu pelajaran. Tadi saya katakan bahwa ada komunikasi dengan guru-guru di sekolah, ya. Pemberian seimbang, iya jangan sampai misalnya ke sekolah belum makan gitu ya. Usahakan dia memang bisanya tuh kalau pagi-pagi makan apa gitu ya. Jangan selalu nasi gitu ya, wah gitu ya. Terus atau misalnya memang dia bisanya makan roti aja gitu ya. Nah nggak apa-apa, tapi misalnya disediakan juga buah-buahan. Makanya ada sekolah-sekolah juga tidak atau dilarang membawa makanan yang adek, ayo, nggak apa-apa ya. Nah, jadi di sini juga misalnya tadi sampai mana ya? Udah nenek-nenek begitu.
Oh, bawa makanan, makanan, ya. Ya, jadi kalau misalnya membawa makanan itu juga jangan, kalau di sekolah kan ada peringatan ya, nggak boleh bawa yang ada mengandung MSG gitu ya. Terus tapi sayangnya ada sekolah-sekolah juga yang menjual MSG juga gitu ya. Nah ini juga makanya tadi perlu kesiapan dari sekolah itu sendiri gitu ya. Nah, jadi nutrisi itu penting. Kemudian perlu ada akses pelayanan kesehatan. Jadi kita tahu kapan anak kita perlu dikonsultasikan ke dokter, ya. Kapan kita misalnya perlu mengkonsultasikan anak kita, misalnya, kok anak ini nggak bisa diam ya, kok anak ini kok kadang-kadang kok ditanya nggak jawab ya. Nah, apa nih? Itu kita perlu paham gitu ya, perlu tahu dan aware tentang itu atau menyadari itu. Kemudian dan praktek sambil bermain. Nah, ini ya. Betul Bu, kita sebagai orang tua kadang-kadang capek gitu ya. Tapi enggak, justru kita buat waktu kegiatan itu yang menyenangkan. Bayangin, kita udah ngulek, udah masak gitu ya, terus udah gitu masih mesti nemenin anak, tapi bawa aja anak-anak kegiatan-kegiatan yang menyenangkan gitu. Jadi jangan dipikir harus belajar benar gitu ya, tapi kita sama-sama. Oh, adik bikin itu, ibu juga nih ada PR nih, mesti membuat ini. Ayo kita sama-sama kerjain. Nah, jadi dengan begitu, oh iya, semua ada kerjaan ya gitu. Nah, berikutnya, nah sekarang kalau sekolah gimana? Nah di sini sekolah perlu juga sikap guru yang dia perlu tahu materi apa yang mau diberikan, ya. Perlu tahu kapan saya harus memberikan ke anak-anak, caranya harus seperti apa gitu ya. Kita kadang-kadang tanpa kita sadar bahwa oh kalau sama ibu yang anak-anaknya suka diajak bermain gitu ya. Kalau sama ibu yang ini belajar terus gitu ya. Kita kadang-kadang sebagai orang tua juga bisa menilai guru gitu ya. Nah, jadi di sini yang penting memang guru yang profesional itu dia biasa menguasai materi, paham anaknya satu-satu gitu ya. Kekhasan dari anak-anak itu apa? Coba tanya buat ibu-ibu. Biasanya kita atau para guru itu yang paling ingat seperti apa? Ibu guru, nah ibu guru nih, oke, saya tanya Bu, biasanya yang paling diingat muridnya yang seperti apa? Oke, paling pintar, aktif, paling ribet di kelas gitu ya, paling bu, sebentar bu terus gitu ya. Nah itu biasanya, tapi yang diem aja. Nah, itu juga kita harus hati-hati gitu. Kok kenapa ya semua ketawa sementara dia diem aja, ini ada apa nih gitu. Itu harus kita kita camkan gitu. Ada sesuatu kah anak ini? Atau yang tadinya misalnya anaknya aktif, toh kok dia diem aja, ada apa? Ditelusuri. Kemudian kepala sekolah, kemampuan mengelola guru dan lembaga. Sekarang banyak kepala sekolah juga di dan seterusnya, terus sampai akhirnya Bu, zaman sekarang sekolah itu kepala sekolah harus pusing deh gitu ya. Kemarin baru baru ketemu dengan dia katakan seperti itu. Tapi terus akhirnya juga bagaimana dia bisa membagi nggak kegiatannya ya, dengan yang guru-guru yang ya gitu. Jadi kepala sekolah juga perlu apa punya manajemen yang bagus gitu ya untuk membagi kemampuannya. Apa yang sudah diterima oleh satu guru itu akan disosialisasikan nggak ke guru-guru yang lain, itu juga penting. Kemudian sarana prasarana yang menunjang, yang aman, lalu tenaga kependidikan yang profesional dan menunjang. Nah ini adalah kesiapan sekolah. Sama seperti kita ini punya, ini promosi lagi Bu. Sama di sini di psikologi kita punya cara. Jadi itu memang awalnya adalah ditujukan untuk para mahasiswa atau para dosen yang punya anak kecil.
ya. Karena kan kalau jadi mahasiswa kadang-kadang pulangnya sore, mahasiswa yang S2 atau yang sudah menikah misalnya gitu ya. Nah, terus ini gimana anaknya supaya dia anteng atau supaya dia juga nyaman belajar tuh gimana. Jadi bisa dititipkan. Nah, terus itu juga kita waktu mula-mula membuat eh, institusi yang namanya TPAM ini itu betul-betul oh seperti itu. Depok ini banyak sekali petik. Jadi jangan dibuat ruangannya berkaca. Nanti anak padahal dia mesti tidur segala macam gitu ya di sini. Jadi makanya ya ini suka banjir. Jadi harus dibuat sedemikian rupa jangan sampai misalnya airnya masuk ke ruangan gitu ya. Jadi hal itu diperhatikan. Dan kebetulan kami juga bukan cuma fakultas psikologi saja. Ada fakultas kedokteran, ada fakultas kedokteran gigi, ada juga masyarakat dan gizi. Jadi waktu awal-awal itu kita mahasiswa-mahasiswanya juga praktek di sini dan terus memberikan masukan gitu ya. Jadi ini giginya ada yang bolong, jadi mesti dibawa ke dokter gigi gitu ya. Nah jadi seperti itu. Dan anak-anak menyenangkan atau senang dengan kegiatan-kegiatan itu bersama. Cuma memang terus apa namanya biasanya tuh yang kurang guru laki. Ya guru laki-laki itu kurang. Jadi anak-anak pria mana mas itu sampai ada cleaning service yang terus akhirnya dianggap sebagai pak gurunya juga gitu ya. Nah, jadi di situ apa? Tenaga kependidikan itu juga serta gitu ya. Jadi bukan hanya guru-guru saja. Oke, ya. Maka tenaga kependidikan profesional yang menunjang. Oke, berikut. Nah, jadi apa nih yang disiapkan oleh Bapak Ibu atau ibu-ibu yang dan bapak-bapak yang ada di Zoom? Apa yang harus keluarga? Pertama adalah responsif terhadap perkembangan anak. Pasti kita kalau apa namanya suka ke dokter itu kartu sehat kan buat si siswa buat anak kita itu. Jadi kita bisa lihat bagaimana perkembangannya anak ini memenuhi atau tidak. Makannya hari ini gimana, berat badannya memenuhi atau di bawah atau tidak. Nah, jadi kita itu harus lihat, harus responsif terhadap apapun yang terjadi pada anak kita. Ya, jadi seperti tadi saya katakan, kok tiba-tiba dia diam. Nah, itu bukan cuma perhatian dari guru, tapi juga di rumah misalnya dilihat kenapa ya gitu ya. Oh, ternyata dia baru punya adik gitu ya. Terus wah, dia jadi di rumah merasa sendirian misalnya gitu. Nah, hal-hal itu tentunya perlu kita ketahui. Terus komunikasi dengan anak, mendukung perkembangan self esteemnya dia, rasa percaya dirinya dia, terus juga dia merasa dianggap ya oleh orang tua gitu ya. Nah, ini juga ke sana. Karena dengan berkomunikasi juga belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain ya. Kalau ditanya A, jawabnya A. Ditanya B, jawabnya apa gitu ya. Kemudian pahami keterampilan berpikir anak. Kita jangan pikiran kita sebagai orang tua yang diarahkan ke anak. Dia harus bisa ini, enggak. Dia harus bisa apa? Dengan usia yang seperti ini, kita perlu menjelaskannya bagaimana gitu ya. Misalnya perlu contoh atau secara konkret. Ini kan 5 tambah 5, jangan dulu gitu. Apa gitu. Makanya kalau ibu-ibu dan bapak melihat misalnya di buku-buku tugasnya anak-anak yang prasekolah, itu selalu kan ada gambar-gambar yang menyertai. Ini 5 apel. Oh, 5. Ada berapa? Itu konkret. Kalau kita di dunia psikologi kita bisa katakan bahwa perkembangan kognitif usia-usia di usia 6 tahun itu biasanya mereka memang harus secara konkret yang disajikan ya. Kemudian tidak menghukum ya, jangan dikit, jangan ya, tapi tetap kita mesti ya apa? Oh iya, ya udah capek. Sekarang istirahat dulu, jangan terus
ya harus melakukan. Terus beri bimbingan, pembiasaan tadi, dan yang juga yang paling penting kalau saya bilang di sini kerjasama dengan sekolah dan guru. Jadi ketika misalnya jangan datang cuma waktu terima raport, jangan datang ketika akhir tahun, jangan datang cuma ketika anak kita mau perform di sekolah, ya. Tapi tanyakan pada pada guru-guru yang mengajar, bagaimana Bu perkembangan anak saya gitu. Nanti kalau misalnya gurunya bilang, oh kenapa? Dia bagus kok di sini. Iya, soalnya waktu dulu tuh dia malu banget. Nah, terus gimana sekarang? Oh ya udah bisa. Nah, jadi bahagia juga ya kita. Oh iya, ternyata ada kemajuan nih buat anak kita. Oke, saya rasa udah ya. Selesai. Baik. Oke, kita beri aplaus untuk penjelasannya hari ini. Jadi dari materi yang disampaikan Bu Puji kita tahu banyak ya teman-teman, ternyata nggak cuma anak Bu yang kita persiapkan, ternyata kita sebagai pendidik, sebagai orang tua tuh harus mempersiapkan diri untuk lebih responsif dengan anak-anak kita. Oke, saya akan undang Ibu Puji, kita duduk ya Bu ya. Oke. Kita akan ke sesi tanya jawab teman-teman. Untuk yang pertama kali, jadi kita akan sesi 20 menit. Untuk teman-teman yang di Zoom juga boleh mengirimkan pertanyaan ke rekan kami yang sudah standby. Untuk 3 pertanyaan pertama, boleh ada yang mau bertanya di ruangan ini? Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Boleh sebut nama asal dari mana ya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Puji atas materinya. Nama saya Yulinda dari Bogor. Saya seorang ibu dari 2 anak laki-laki usia 2 tahun dan 5 tahun. Nah, anak-anak saya ini tuh belajar sama saya di rumah. Dan memang belum pernah sekolah, jadi tidak saya masukkan sekolah, full dengan saya di rumah. Dan itu belajarnya itu bukan yang duduk diam, tentu saja Ibu ya, bukan mengerjakan worksheet, tapi saya libatkan dengan berbagai macam pekerjaan rumah. Bahkan anak saya itu jadi bisa berhitung, bisa pengurangan penjumlahan itu di jalur dapur gitu ya, lewat jadi lesnya di dapur. Seperti misalnya, Mas tolong ambilkan telur dong 5, tambah 2 deh jadi berapa ya? Oh gitu. Kurang lagi deh 3 jadi berapa ya gitu. Dan dia tuh bisa jawab cepat gitu. Atau misalnya saya ajak keluar, kita lihat pohon, kita belajar bagian-bagian pohon, ini akar untuk menyerap air dan lain sebagainya. Nah kemudian saat ditanya sama neneknya, Hilal namanya Hilal, Hilal mau sekolah nggak? Nggak mau, kan sekolahnya sama bunda di rumah gitu. Kalau saya tanya juga, kenapa kita harus sekolah? Dia kan tanya gitu ya, kenapa? Kenapa aku harus sekolah? Kan aku belajar sama bunda di rumah. Anak-anak itu kan belajarnya harus sama ibunya, kayak gitu. Itu kan anak-anak kenapa harus sama guru di luar? Nah kadang-kadang saya juga bingung gimana ya cara mengelola ekspektasi anak nanti tentang sekolah. Karena mungkin sekolah lebih banyak duduk diam gitu ya. Sedangkan menurut dia belajar itu yang namanya belajar ya dia eksplorasi seperti itu. Kemudian anak saya ini lulusan COVID ya, maksudnya jarang berinteraksi dengan orang lain gitu dari kecil. Sehingga pernah ada masalah agak terlambat bicaranya, tapi sekarang udah cerewet sekali. Cuma sampai sekarang itu agak sulit Bu interaksi dengan orang luar. Jadi kalau ditanya sama orang dewasa itu dia nggak mau jawab. Padahal kalau di rumah itu biasa. Kalau cerita sama saya tuh banyak banget cerita. Tapi kalau ditanya sama orang yang apalagi belum dia kenal itu dia nggak mau bicara gitu. Kira-kira stimulasinya seperti apa ya Bu? Apakah saya harus banyak melibatkan dia dengan acara-acara agar dia banyak berinteraksi dengan orang gitu ya? Kemudian saya juga pernah ajak dia main ke playground. Kemudian ada anak yang pukul dia tapi dia diam aja. Oh ternyata anak saya tuh belum bisa self defense gitu ya. Nah itu juga seperti apa kira-kira Bu stimulasinya itu? Udah seperti itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pancoran Mas Depok. Izin bertanya Ibu. Ya, Maili ya. Untuk memilih sekolah anak. Sekarang kan sekolah macam-macam ya Bu. Ada yang
boarding school, ada yang sekolah alam, dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana sebagai orang tua cara kita memilihkan sekolah itu kepada anak selain tadi dari beberapa faktor misalnya kesiapan gurunya, sarana prasarana, sebenarnya faktor terpenting apa sih gitu kita memutuskan anak bersekolah di sekolah tersebut. Lalu apakah penting dikomunikasikan dengan anak gitu? Misal kita tanyakan kepada anaknya suka yang mana nak atau bagaimana gitu. Nah, yang kedua saat di sekolah secara konvensional kan sekolah itu cara belajar mengajarnya guru itu berceramah, kemudian anak duduk menyimak gitu. Nah, padahal gaya belajar anak kan berbeda-beda. Nah, sebagai orang tua nanti di rumah gimana sih cara menyikapi gaya belajar anak tersebut gitu. Padahal kalau di sekolah gayanya seperti itu gitu. Ya, terima kasih. Oh ya, perkenalkan nama saya Sri Baidani, saya dari Bogor. Feedback. Mungkin saya agak sedikit berbeda ya Bu. Yang saya ingin tanyakan adalah anak saya sekarang umurnya sudah 15 tahun. Dia sejak usia SD itu memilih homeschooling dan sekarang di usia 15 tahun ini dia memilih untuk sekolah. Nah, jadi karena ini ada perpindahan antara metode belajar yang berbeda ya dari homeschooling ke sekolah, saya ingin minta saran Ibu, apa sebaiknya yang perlu saya persiapkan sebagai keluarga dan juga sebagai anaknya, apa yang perlu dipersiapkan untuk bisa nantinya bisa lancar di sekolah formal. Oke, terima kasih untuk Mbak Yulinda, Mbak Melia, sama Bu Esri ya. Jadi yang pertama tadi Bu Puji dari Mbak Yulinda tentang bagaimana kita cara mengelola ekspektasi anak tentang sekolahnya tadi, karena sudah terbiasa sama Bunda di rumah, nanti duduk diam di sekolah bagaimana tuh Bu? Iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Nah, itu tadi pembiasaan ya Bu ya. Jadi Ibu membiasakan pada putra-putra Ibu ini untuk belajar yang fun gitu ya. Nah, jadi makanya dia ngerasa sama Ibu udah cukup belajar nih sama Ibu, caranya menyenangkan lagi ya. Lebih-lebih nanti di sekolah. Nah, karena interaksi Ibu dengan putra Ibu ini sangat intens, nah itu yang membuat mungkin dia nggak perlu temen, udah cukup dengan adik sama ibu aja, ini juga sudah sama yang lain gitu ya. Nah itu, jadi makanya tadi Ibu katakan kok ketika dia bermain bersama orang lain atau ketika di playground sama yang lain dia dijorokin, dia diam aja gitu. Karena apa? Selama ini berada di lingkungan yang tadi itu, yang menghargai, ya, yang sangat menerima gitu ya. Nah, ini mungkin kalau misalnya Ibu nanti perlu saran, nah coba mulai dibiasakan juga pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan yang lain. Mungkin bisa berawal dari sepupu-sepupunya. Sepupunya ada yang seusia? Oh, jauh ya. Paling enggak anak tetangga. Ya, bertetangga itu adalah juga interaksi yang merangsang, artinya mensimulasi interaksi dengan orang lain gitu ya. Jadi biasakan juga, sekarang ajak yuk si ini yuk ke sini kita belajar bareng-bareng gitu. Nah jadi dia belajar, oh kok teman saya yang ini nggak suka ya, kamu kok nggak suka sih yang kayak gini, ini enak loh gini. Nah itu jadinya dia belajar bahwa oh nggak semua tuh sama seperti saya gitu. Itu jadi barangkali pengalaman pertamanya seperti itu. Nah memang belajar melalui pengalaman tuh menyenangkan dan itu
lebih masuk ya buat daripada misalnya tadi kata pertanyaan yang kedua, Bu gimana ya kalau misalnya di sekolah selalu A, B, C gitu ya, misalnya selalu secara ceramah. Tapi ingat juga sekarang sekolah-sekolah itu sudah dituntut bukan cuma satu arah, tapi juga kegiatannya sudah berdiskusi. Ayo sekarang bikin ini, ayo bikin aja, jadi sudah menyenangkan gitu ya. Dan kalau Ibu lihat aturan tempat duduk di sekolah-sekolah tuh enggak seperti ini. Ini buat mahasiswa begini, Bu. Tapi enggak seperti ini, tapi dibuat per kelompok atau misalnya dibuat letter U. Nah, itu sangat bervariasi. Nah, jadi kita juga perlu melihat nanti kalau Ibu mau memasukkan putranya ke sekolah, coba dilihat ini saya masukkan sekolah anak saya ini jangan yang bikin kaget ya, kok beda ya sama cara ibu mengajar. Nah, jadi coba ada nggak sekolah-sekolah yang memang memfasilitasi kegiatan yang ada outdoornya banyak gitu. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Jadi Ibu lihat anak Ibu itu anaknya modelnya di outdoor atau di benar bisa duduk diam gitu ya, dengerin atau gimana. Nah, biasanya sekolah-sekolah itu sebelum nih bulan-bulan seperti ini kita mesti searching sekolah. Kalau perlu kita datang Bu ke sekolahnya. Di Pancoran Mas tuh banyak sekali sekolah ya itu. Nah, jadi mesti lihat satu. Walaupun kita misalnya dari tetangga, oh di sana sekolahnya bagus, ini tersedia ini. Kita perlu lihat, cocok nggak buat anak saya kalau seperti ini. Atau misalnya anak saya memang harus sekolah yang sekarang kan ada juga sekolah alam gitu ya. Nah itu juga perlu dilihat gitu. Walaupun mereka bentuknya sekolah alam atau sekolah yang seperti biasa gitu ya, tapi mereka juga punya kurikulum sendiri atau misalnya digabung atau bagaimana. Nah itu perlu kita ketahui. Dan saya rasa sekolah akan memberikan kalau kita bertanya gitu. Jadi jangan cuma kita, kok kayak gini ya, kok begini ya gitu. Juga kita tanyakan secara detail sehingga kita searching kemana-mana kita jadi tahu oh positifnya di sini, kurangnya yang ini, sehingga bisa mendapatkan yang seperti apa gitu. Ya, oke. Terjawab Ibu? Masih ada satu lagi pertanyaan Mbak Yuliana tentang anaknya masih sulit interaksi dengan orang asing. Oh, Bagaimana cara menstimulasinya? ya itu tadi mungkin bisa berawal dari tetangga. Kalau memang saudara-saudara sepupunya jauh gitu ya dari tetangganya atau anak-anaknya sudah besar-besar Bu? Oke. Iya, itu yang bisa membantu gitu ya. Jadi misalnya sekarang kan banyak ya misalnya sekolah-sekolah atau yang mengadakan kegiatan yang bisa melibatkan masyarakat gitu ya. Nah, itu perlu dilibatkan. Kita juga di sini promosi lagi. Kita juga di sini di TPAM ya di Taman Pengembangan Mata Makara itu juga suka ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan ayo silakan datang. Dulu waktu zamannya Zoom, nah itu siapapun ikut boleh ikut kegiatan ini. Nah, itu jadi ibu dengan anak tapi juga dia lihat ada teman-teman yang lain. Memang Bu, kalau tadi Ibu katakan anak saya ini anak yang sekolah di masa Covid ya tadi ya katanya ya. Iya, interaksinya susah gitu ya. Nah, ini memang mesti dibiasakan sedikit-sedikit gitu ya. Mungkin dia juga dari situ kan dia belajar ya, saya bisa mengekspresikan, terus saya mesti bersaing nih sama yang lain gitu. Selama ini dia bersaingnya cuma sama adiknya ya atau sama kakaknya gitu. Oh, ternyata dia bisa lebih bagus dari saya. Oh, saya juga. Nah, itu paling tidak dia jadi ada rasa menghadapi tantangan tuh gimana gitu ya. Terus atau misalnya dia belajar juga, oh kalau saya ternyata nggak selalu bagus ya hasilnya. Nah itu kan juga belajar bahwa dia menerima kekalahan gitu sih. Ya. Oke. Untuk sudah terjawab ya, sekaligus Mbak Belia tadi ya. Yang ketiga ada pertanyaan dari Bu Estri tadi mengenai anaknya sejak SD homeschooling lalu sekarang mau masuk sekolah formal. Nah itu apa yang harus dipersiapkan oleh orang tuanya sekaligus untuk si anak ini untuk agar siap ke sekolah yang metodenya sangat berbeda tentu Bu.
Oke, iya Ibu, mungkin juga putra Ibu atau putri Ibu ini juga perlu apa di apa ya, ketika kita datang ke sekolah yang mau kita masuki, nah dia lihat dulu nih sekolah itu seperti ini gitu. Jadi dia juga tahu tampilan secara fisik gimana, terus teman-temannya seperti apa. Nah, jadi kayak mengobservasi gitu Bu, mengobservasi kelasnya. Jangan cuma kita aja yang datang ke sekolah itu, tapi ajak anaknya. Sehingga nanti anaknya kan bisa lihat juga, oh kok gini ya Bu ya gitu ya. Atau tanyakan juga, kan udah 15 tahun gitu ya, apa yang membuat dia mau sekolah gitu, mau sekolah di sekolah biasa gitu ya. Waktu homeschooling saya mungkin perlu tanya juga, apakah dia sendiri atau ada yang lain? Ya kan kalau homeschooling walaupun di rumah tapi misalnya ada juga umpamanya yang lain ikut serta, karena sistem homeschooling ada yang macam-macam kan gitu. Nah, tapi apakah dia bersama yang lain atau dia hanya sendiri? Oke, berarti dia sudah pernah bersama komunitas ya. Cuma mungkin jumlahnya nggak banyak ya, hanya tertentu, dan barangkali Ibu bisa katakan bahwa kalau masuk sekolah tuh nanti muridnya ada berapa, gurunya itu harus memberikan seperti apa. Nah, coba diceritakan itu, dan terus udah gitu dia juga perlu datang ke sekolahnya gitu ya, supaya dia tahu bahwa oh sekolah seperti ini. Jadi melihat secara nyata bagaimana lingkungan di sekolah gitu. Itu yang paling paling nyata seperti itu Bu. Nah terus mungkin dia punya teman-teman yang juga sudah mulai sekolah, karena barangkali siapa tahu dia itu tergerak untuk sekolah, ternyata ada temannya yang sudah sekolah. Coba dicari informasi itu, apa sih sebetulnya yang membuat dia kok tiba-tiba gitu. Atau dia sudah cerita-cerita sama ibu, misalnya nanti kalau aku umur sekian atau aku kelas sekian, aku masuk sekolah apa gitu, atau bagaimana? Mhm. Oke, saya perlu tanya lagi. Ketika anak ini dimasukkan ke homeschooling, itu eh, apakah ada hal tertentu yang jadi pertimbangan ibu? Kenapa? Hmm, hmm. Sakit nggak? Iya kan nggak terasa, beneran sakit juga. Iya, gara-gara begitu. Nggak juga ada. Iya, karena cukup lama ya dia masuk homeschooling gitu ya. Sementara masuknya baru di usia SMP ini ya, SMA. Nah, SMA.
kita perlu pertimbangkan secara matang juga Bu ya, karena ketika kita memasukkan anak kita ke SMA, dia pasti mesti ada proses adaptasi ya. Adaptasi yang semua siswanya itu bisa dari berbagai macam kalangan gitu ya. Nah, itu pertama. Kemudian memang kita bisa belajar organisasi di satu jenjang pendidikan gitu ya. Nah, mungkin Ibu juga perhatikan anak Ibu ini kalau sosialisasi itu, kalau berteman itu dia lebih nyaman cuman kelompok kecil atau memang kelompok besar, ya. Nah, kalau seperti itu, misalnya jadi pertimbangan, oh dia nggak bisa nih bergaul sama atau berada dalam lingkungan yang banyak gitu ya, karena dia cenderung misalnya bergaul sama orang-orang tertentu gitu ya. Nah, mungkin pilih sekolah-sekolah yang muridnya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi biasanya banyak sekolah swasta gitu ya. Atau itu tadi, misalnya anaknya apakah memang tipenya itu tipe yang tadi banyak aktivitas di luar, artinya dia senang kegiatan-kegiatan atau dia belajar terus. Nah, itu pasti ada sekolah-sekolah kan yang memang khusus akademik yang diutamakan, tapi ada juga yang dia bisa misalnya diajarkan bagaimana entrepreneur, terus bagaimana nanti ngembangin kemampuan yang lain-lain gitu. Nah, itu perlu dicari itu apa namanya fasilitas-fasilitas yang memang ada di sekolah tersebut gitu. Karena ini sudah remaja ya Bu ya, itu beda lagi. Barangkali kita untuk sekolah yang lebih tinggi gitu ya. Gimana nih persiapan? Kita kadang-kadang pusing juga ya, tadi misalnya milih sekolah SD banyak, SMA juga banyak Bu sekarang. Nah, itu mungkin itu perlu di ya, ya Bu ya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya ada dari teman-teman yang ada di Zoom meeting nih Bu. Ada dari Ibu Isti Anindya bertanya bagaimana jika yang harus dipersiapkan ini anak autistik. Nah, concern apa yang harus diperhatikan nih Bu? Untuk akhirnya kita bisa mempersiapkan mereka ke sekolah. Silakan. Ya, kalau anak autistik yang ini berdasarkan pengalaman saya aja ya, tapi sebetulnya di sini ada ahlinya Bu. Ya, nah, anak paling tidak harus itu tadi pembiasaan, kan ada ciri-ciri tertentu. Ibu siapa tadi? Ibu Isti. Ya, ya Bu Isti. Jadi anak perlu dibiasakan ya tadi misalnya lingkungan sekolahnya seperti apa, apakah anak itu perlu pendamping atau tidak, mesti ada pendampingnya. Biasanya kalau ada pendampingnya dia akan dibantu. Nah, tapi kalau misalnya dia sudah bisa sendiri, nah informasikan juga pada sekolah bahwa anak ini ciri-cirinya apa. Biasanya ketika sekolah inklusi menerima siswa yang otistik ataupun yang lainnya, itu biasanya nanti ditanyakan juga apa yang jadi masalah, biasanya bagaimana, dan informasikan tadi kan juga saya bilang perlu ada komunikasi dengan sekolah. Jadi utarakan bagaimana cara pengatasan atau penyelesaian suatu masalah kalau dia misalnya tiba-tiba tantrum atau tiba-tiba dia nggak bisa diatur. Nah, itu tentu harus diinformasikan supaya sekolah juga bisa menanganinya. Jangan sampai misalnya cara penanganan sekolah itu berbeda terus akhirnya dia malah jadi jadi bermasalah. Terus itu kan kalau misalnya siswa yang lain melihat itu bisa jadi kayak bumerang ya buat dia gitu ya. Oh ini jadi yang lain-lain lah jadi keluarnya. Nah, itu pertama juga dilihat sekolahnya sekolah inklusi yang seperti apa ya. Perlu dilihat apakah dia memang artinya satu guru itu memegang semua atau di kelas-kelas yang ada siswa berkebutuhan khususnya itu juga ada pendampingnya. Itu juga perlu dilihat karena nggak mungkin guru itu akan megang sendiri. Jadi perlu ada observernya ya. Kalau bisa sih memang sekolah-sekolah yang artinya muridnya tidak banyak, memperhatikan siswa dengan detail ya, jadi tahu perkembangannya dan ibu bisa melihat
daftar sekolah-sekolah inklusi yang menerima siswa seperti apa saja. Itu yang mungkin yang perlu dipersiapkan. Mungkin Oke, berarti lebih kepada orang tuanya justru ya Bu ya, Iya. screening banyak sekolah, melihat Iya, kesiapan sekolah mulai itu dari itu. menerima Ya. iya anak dengan autistik. Oke, terima kasih. Lalu ada pertanyaan berikutnya Bu tentang anak slow to warm up Bu, yang kalau kita masukkan ke sekolah itu mungkin lebih rewel ya, lebih sulit beradaptasi. Nah ini ada pertanyaan dari Ibu Saida. Bagaimana kita menstimulasi anak seperti ini nih agar lebih siap nanti masuk ke SD kan karena sudah tidak seperti di TK ya bisa ditungguin gitu. Dia sudah harus masuk ke kelas sendiri. Gimana Bu? Ya, ya, sebetulnya ini semua kalau dikaitkan itu semua harus ada pembiasaan ya. Jadi dari situ dulu. Jadi kayak tadi misalnya seperti apa gitu. Dia dikatakan slow warm up. Slow to warm up ya. Aduh, hati-hati Bu. Jadi seperti apa? Dia ini lambatnya tuh yang mau memulai itu ntar aja deh gitu ya begitu, atau misalnya bangunnya lama, atau misalnya mengerjakan sesuatu tuh entar aja atau bagaimana. Nah, itu kita perlu lihat dulu. Nah, kenapa? Bercanda ya Allah. Oke. Ya, nah jadi perlu ada apa? Jadi jangan tiba-tiba ya sekarang masuk SD terus dia kaget-kaget kan. Justru mesti ada tuh sekarang misalnya dia sedang berada di taman kanak-kanak atau ada di PAUD gitu ya. Nah, itu mulai misalnya kasih adik nanti ngerjain ini dulu, kalau udah selesai baru makan gitu ya. Jadi ada pembatasan misalnya. Oh, atau nanti kalau misalnya jarum panjangnya ada di sini, nah itu sudah selesai ya gitu. Jadi paling enggak dia siap siaga. Oh iya iya. Jadi dia tahu apa yang dilakukan sesudah itu supaya dia juga bahwa ada batasan, nggak bisa semaunya lama semua entar aja gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan mungkin. Intinya memang semua akhirnya ketika kita menghadapi anak kita mau masuk ke suatu jenjang yang baru, itu adalah pembiasaan. Dari pembiasaan itu juga kita berikan situasi-situasi yang nggak selalu rutin seperti itu. Ada hal-hal baru. Nah, belajar untuk beradaptasi ya, karena zaman sekarang itu dituntut banget ya, dituntut sekali kita itu harus bisa adaptasi di lingkungan-lingkungan yang bervariasi. Oke, terima kasih untuk Bu Puji, insightful sekali ya teman-teman. Hari ini kita mendapatkan banyak sekali tentang bagaimana kita mendampingi anak-anak, baik kita sebagai pendidik ataupun orang tua untuk mereka bisa masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Ini kita konteksnya SD ya Bu ya. Jadi dari PAUD ini untuk masuk ke SD itu bagaimana. Dan tadi ada beberapa note juga bahwa ternyata intinya adalah pembiasaan. Karena dari situ nanti anak-anak akan belajar beradaptasi ya, karena di jenjang yang baru ini situasinya tentu berbeda. Lalu kita juga perlu meng-highlight tentang pendampingan orang tua itu sendiri, bagaimana kita harus lebih aware terhadap perkembangan anak kita ya Bu. Jadi kalau kita tahu ada yang kurang, kita bisa stimulasi terlebih dahulu agar mereka bisa siap masuk ke sekolah dasar. Demikian ya Bu Puji ya. Untuk sesi pertama teman-teman kita harus menyudahi dulu. Untuk ada masukan tadi ya, berarti ya akan membuat lanjutan ya Mbak Indri ya tentang sekolah remaja dan memilih sekolah, itu ide yang sangat bagus. Oh iya, dan teman-teman yang ada di sesi pertama diminta, baik yang di Zoom juga dan yang di ruangan, diminta untuk mengisi daftar hadir, dan ini juga nanti akan dipakai untuk sertifikat teman-teman yang hadir pada sesi pertama hari ini. Boleh di-scan, dan setelah ini kita akan break selama 10 menit sampai 10.35 ya. Sampai 10.35, lalu nanti kita akan kembali untuk sesi kedua, materinya tentang apa ya? Kesulitan belajar.
Oke, terima kasih teman-teman untuk sesi pertama kali ini. Saya Luki dan teman-teman panitia dan juga Ibu Puji mengucapkan terima kasih. Mohon maaf untuk kekurangan dan sampai ketemu lagi lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.